Nah, contoh soal kedua yaitu contoh soal kesetimbangan untuk menentukan Kp atau ketetapan kesetimbangan tekanan. Nah, di sini ada soal dalam ruangan yang tekanannya 3 atm dipanaskan 0,5 mol gas nitrogen dan 1,5 mol gas hidrogen sehingga membentuk reaksi kesetimbangan seperti ini. Nah, ini wujudnya gas semua ya. Nah, saat setimbang terdapat gas nitrogen sebanyak 0,25 mol. Nah, jadi nanti caranya mengerjakan harus diingat reaksinya kita tulis ulang. Di N2 ditambah H2 menjadi 2NH3. Nah, perlu diingat kalau Kp wujudnya harus gas. Nah, karena di dalam reaksi ini wujudnya gas semua, maka untuk membuat persamaan Kp-nya di PNH3 atau P produk dipangkatkan koefisien per PN2 dikali P H2 dipangkatkan 3. Nah, setelah itu kita baru buat mula-mula reaksi sisa. Nah, tadi di awal diketahui 0,5 mol gas nitrogen, berarti letaknya ada di sini 0,5 mol. Habis itu diketahui 1,5 mol gas hidrogen. Letaknya ada di sini ya. Nah, ternyata saat setimbang terdapat gas nitrogen sebanyak 0,25 mol. Maka letaknya ada di sini. Berarti 0,25 mol. Nah, untuk mengisi di reaksi di sini harus diingat kalau reaktan harus dikasih tanda minus, kalau produk harus dikasih tanda positif. Nah, habis itu dilihat yang bisa dikerjakan ternyata di sini. Nah, 0,5 mol dikurangi berapa sehingga hasilnya 0,25. Maka di sini dikurangi 0,25 mol. Nah, untuk mengetahui mol yang di sini maka harus pakai persamaan perbandingan koefisien. Nah, harus diingat koefisien yang mol yang mau ditanya, koefisiennya taruh atas. Nah, di sini kita mau nyari molnya H2, koefisiennya ternyata 3. Berarti 3 dibagi 1 ya. Dikali molnya 0,25. Nah, jadi ini acuannya. Nah, hasilnya berarti min 0,75. Nah, kalau di sini koefisiennya 2 per 1 dikali 0,25. Jadi hasilnya 0,5. Nah, sehingga 1,5 dikurangi 0,75 hasilnya 0,75 mol. Nah, kalau di sini tinggal turun, berarti 0,5 mol. Nah, habis itu kita lihat di persamaan. Ternyata persamaan yang dibutuhkan yaitu berupa tekanan, sedangkan di sini yang kita peroleh mol. Jadi cara mencari tekanan masing-masing perlu diingat. Misal kita mencari tekanan N2 terlebih dahulu, maka rumusnya mol N2 per mol total dikali P ruang. Nah, mol totalnya ini maksudnya semua mol di sini ditotal. Jadi kalau mol totalnya di sini hasilnya 1,5 mol. Ini totalnya ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Maka di sini mol N2-nya 0,25
Mol totalnya 1,5, tekanan ruangnya sebanyak 3, berarti dikali 3. Nah, atau biar lebih mudah, komanya dihilangkan, berarti sama-sama dikali 100, berarti atas dapat 25, yang bawah 150 kali 3. Maka ini sama-sama dicoret 3, berarti ini dapat 50, dapat 1. Nah, ini bisa dicoret, dapat 2, dapat 1, maka hasilnya 1/2 atau 0,5. Nah, habis itu yang kedua pH2, berarti molnya H2 per mol total dikali P ruang. Tinggal kita masukkan. Mol H2 nya ketemu 0,75, yang bawah tetap 1,5 kali 3. Sekarang kita hilangkan komanya, sama-sama dikali 100, berarti yang atas 75/150 dikali 3. 150 bisa dicoret dengan 3, berarti ini dapat 1, dapat 50. Nah, ini sama-sama dibagi 25, ini dapat 2, ini dapat 3, maka hasilnya 3/2 atau 1,5. Nah, yang terakhir tekanan NH3, berarti yang atas molnya NH3 per mol total dikali P ruang. Mol NH3 nya ketemu 0,5, mol totalnya 1,5 dikali 3. Nah, caranya sama-sama dihilangkan komanya, berarti sama-sama dikali 10. 5/15 dikali 3. Nah, maka ini bisa coret, dapat 1, dapat 5, 5 bisa coret sama 5, berarti hasilnya 1. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke persamaan di atas sini. Nah, di sini NH3 nya ketemu 1, maka 1/2. N2 nya ketemu 0,5, berarti 0,5 dikali H2 nya ketemu 1,5, di 1,5 pangkat 3. 1/2 tetap 1 ya. 0,5 dikali 1,5 pangkat 3, berarti dapatnya 3,375. Jadi hasilnya 1/1,69, atau boleh dihitung jadi 0,59. Jadi ini nilai KP-nya.